Selamat pagi anak-anak. Iya. Perkenalkan, nama Bapak Ranomelu Antonius. Itu salah satu guru usaha perjalanan wisata yang mungkin adik-adik atau siswa-siswa di sini ada nanti menjadi salah satu siswa dari jurusan usaha perjalanan wisata. Nah, tentunya sebagai pengetahuan umum di PLS ya, untuk adik-adik semua atau siswa-siswa, secara gambaran karena Bapak adalah salah satu pengajar nanti di jurusan usaha perjalanan wisata, tentu bagi siswa-siswa anak-anakku semua nanti yang setidaknya ingin wawasan apa sih sebenarnya pariwisata kita di Kalimantan Selatan. Tentu yang hadir di sini ada berapa orang siswanya? 13 ya. Oke. Boleh tahu siswa yang UPW mana deh? Oke. Namanya siapa? Eka. Oke. Yang lainnya? Masih jurusan yang lain ya? Oke. Oke. Secara gambaran umum, Bapak akan mengisi salah satu materi tentu tentang apa sih sebenarnya pariwisata. Nah, pariwisata itu secara garis besar tentu siswa-siswa anak-anakku semua tentu kan pasti mengerti bahwa ada namanya suatu tempat di mana sebuah destinasi itu bagaimana membangun sebuah aset, baik itu aset secara bergerak maupun aset kawasan. Nah, tentu siswa-siswa anak-anakku bahwa kita tahu bahwa pariwisata di Kalimantan Selatan secara besarnya bahwa memang saat ini kita masih dalam sebuah perkembangan, yaitu perkembangan bagaimana masih dalam proses kita mengarah menjadi sebuah pariwisata yang maju, unggul, yang mampu seperti bagaimana sebuah pariwisata di daerah lain seperti di Pulau Jawa, yaitu tentu yang kita kiblatnya tentu di Indonesia ini adalah Bali. Nah, Bali itu menjadi salah satu sentral atau suatu poros bahwa pariwisata itu seperti apa. Tentu kita tahu kan anak-anak semua bahwa dunia pariwisata ini adalah dunia yang tanpa ada sekat, yaitu sekat-sekat bahwa semua bergerak, karena tentu pariwisata adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dinikmati. Nah, bisa dinikmati apapun itu, baik itu pandangan, memandang sebuah alam, gunung. Nah, itu adalah memandang, artinya sebuah keindahan di mana kita memulai rasa senang untuk kita berwisata ke gunung atau apa. Nah, gambaran secara umum bagi kita bahwa pariwisata itu contohnya untuk di jurusan UPW ya. Nah, tentu kita bagaimana membangun sebuah usaha, memulai dari mana sih sebenarnya usaha itu, yaitu usaha seperti secara umum adik-adik yang pengen misalnya ke Surabaya atau ke Bali, tentu pasti mulai dari mana ingin berangkatnya. Tentu adalah semacam kita membangun biro perjalanan. Nah, tentu bagi yang mungkin ada siswa yang UPW, nanti secara lebih detail akan Bapak jelaskan secara umum ya, bahwa memang sebuah biro jasa pariwisata kita di Kalimantan Selatan masih juga cukup berkembang, tentu pesat. Nah, terdampaknya itu ya karena kita saat ini mengalami dampak dari pandemi COVID atau Corona 19 ya. Tentu saat ini usaha-usaha jasa wisata dimanapun, baik itu di seluruh Indonesia, mengalami dampak yang luar biasa untuk perkembangan ke depannya. Dan Bali pun tentu mengalami dampak yang sangat luar biasa karena potensi Bali sebagai APBD yang tidak memiliki sumber daya alam, hanya berkutat pada sebuah pelayanan jasa. Tentu usaha pariwisata bagi masyarakat Bali sebagai tulang punggung di lingkungan atau di provinsi Bali itu sendiri. Nah, bagaimana kita di Kalimantan Selatan? Nah, usaha-usaha jasa wisata ini masih dikatakan peminatnya atau yang ingin mengusahakannya sangat kecil. Nah, tentu adik-adik atau siswa-siswa semua ini menjadi potensi sebagai generasi muda ke depan yang pengen nanti siapa tahu punya usaha. Buatlah belajar nanti dari kecil-kecil. Kita seperti membuat manajemen perjalanan, ya kan? Nah, siswa-siswa semua, anak-anakku semua kan pasti punya HP. Jadi kita manfaatkan penggunaan HP atau handphone, smartphone ini
cara memperkenalkan pariwisata kita ke luar atau ke mata dunia. Nah, seperti handphone jangan cuma dipakai buat untuk Instagram, Facebook, Twitter atau apa gitu kan, tapi bagaimana kita membangun nih ada tempat wisata, misalnya di salah satu kawasan ini Kabupaten Banjar sering kan pemancingan ini, warga-warga yang senang memancing, kita bikin spot. Nah, wisata itu salah satunya destinasi itu namanya, itu adalah pembuatan spot, yaitu spot bagaimana orang-orang tertarik untuk berkunjung. Nah, di spot-spot itu dibuat ataupun diperbanyak lagi untuk misalnya pelayanan makan minum, seperti itu kan. Nah, di situ penjualan ekonominya bergerak. Nah, setelah perkembangan itu nanti, kita bikin nanti misalnya ada swafoto. Nah, gunakanlah smartphone ini buat adik-adik semua nanti yang mungkin bagi yang ada jurusan teknik komputer jaringan nanti bisa kombinasi dengan anak-anak UPW. Terus bagaimana nanti termasuk juga dengan terkait tata yang siapa yang mengambil jurusan perkantoran. Nah, itu semua terhubung. Tidak ada yang namanya sebuah bidang itu terpisah. Semua itu terhubung. Karena sama dengan empat jurusan ini semuanya terhubung. Nah, semuanya bekerja sama, berkolaborasi bagaimana membangun usaha jasa pariwisata. Nah, siswa-siswa di sini tentu jangan melihat saya ini masuk hanya menjadi seorang tenaga pengajar tenaga jurusan perkantoran, tapi semuanya masuk menjadi satu tim kerjasama. Nah, secara gambar umum bahwa pariwisata itu adalah satu kesatuan perpaduan kerjasama di semua unsur bidang usaha. Baik, adik-adik siswa-siswaku semua, tentu ini menjadi suatu pemahaman umum bagi nanti kalian. Pasti semangat untuk nanti bagaimana kita nanti belajar untuk memasuki tahap-tahap berikutnya. Ya. Terima kasih adik-adik siswa-siswaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause dulu. Kenapa pembawa acara?